Perkenalkan, nama saya Hugo Altavola Utung, kelas 12 IPS 3. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dalam bidang transportasi. Silakan simak dan pahami videonya dengan baik. Thank you. Oke, yang pertama, pengertian perubahan sosial. Suatu proses pergeseran struktur atau tatanan di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perubahan sosial dalam bidang transportasi menurut ahli Salim. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh perubahan sosial dalam bidang transportasi. Transportasi termasuk dalam perubahan sosial karena perubahan yang ditimbulkan oleh perubahan transportasi selama evolusi zaman. Zaman semakin lama, semakin maju dan berkembang, begitupun transportasi yang akan selalu berkembang pula. Sebelum ditemukannya ojek berbasis online, dulu masih dikenal dengan adanya ojek konvensional yang membantu dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk membantu kehidupan sehari-hari, khususnya untuk ibu-ibu yang pergi berbelanja, mengantar orang yang ingin bekerja, dan aktivitas lainnya. Dan sangat membantu untuk orang-orang yang tidak bisa mengendarai kendaraan. Biasanya, ojek konvensional ini mempunyai tempat sendiri yang biasa disebut pangkalan ojek. Seiring dengan jalannya waktu dan perkembangan zaman, munculnya yang namanya ojek online. Salah satunya yang saya ambil adalah Gojek. Gojek dirintis salah satunya oleh Nadiem Makarim. Ia kuliah di Brown University, sebuah kampus di Rhode Island, Amerika Serikat. Tak berhenti sampai di situ, ia melanjutkan kuliah pasca sarjana di Harvard Business School dan meraih gelar Master of the Business Administration. Kembali ke Indonesia, Nadiem sempat bekerja sebagai konsultan sebelum mendirikan Gojek. Ia pernah mengaku memang gemar menggunakan layanan ojek untuk menembus kemacetan Jakarta. Terbersit di pikirannya untuk memudahkan penumpang dan pengojek terhubung dengan aplikasi smartphone. Dan lahirnya aplikasi Gojek pada awal tahun 2015. Gojek punya tujuan mendorong perubahan agar sektor transformasi sektor informal seperti ojek agar yang tadinya bekerja serabutan dengan pendapatan tidak menentu bisa beroperasi secara profesional dengan pendapatan lebih baik. Dengan Gojek, pengemudi ojek ini setidaknya lebih produktif karena mereka tidak hanya penumpang saja, tetapi juga membantu berbelanja dan juga mengirimkan paket, yang mana itu semua bisa menambah pendapatannya. Ini adalah contoh perbedaan Gojek online dan ojek konvensional. Untuk teman-teman bisa cermati agar tahu apa perbedaannya Gojek online dan ojek konvensional. Selanjutnya adalah faktor pendorong dan dampak positif. Yang pertama, mempermudah pekerjaan manusia yang pada mulanya bila seorang hendak ingin menaiki transportasi seperti taksi atau ojek, maka harus pergi ke pangkalan terlebih dahulu atau berdiri di pinggir jalan. Kini, dengan adanya transportasi online, maka untuk menggunakan jasa transportasi seperti ojek atau taksi cukup memesan via aplikasi lalu menunggu di rumah tanpa harus pergi ke pangkalan atau berdiri di pinggir jalan. Tidak hanya itu, kini konsumen juga dapat memesan makanan atau mengantarkan barang ke tempat tujuan dengan menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, kini seorang dapat berpergian ke suatu tempat dengan menggunakan mobil tanpa harus membelinya. Yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Kini, seorang yang hanya memiliki motor atau mobil sudah dapat menghasilkan suatu pendapatan. Yang keempat, dan selanjutnya, faktor penghambat dan dampak negatif.
Satu, adanya masyarakat yang kurang memahami teknologi sehingga sulit untuk bekerja di ojek online yang menggunakan teknologi sebagai sarana pembantunya. Yang kedua, meningkatnya kemacetan dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Meningkatnya tingkat polusi udara yang bisa mengurangi kelestarian lingkungan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut adalah ojek online merupakan bentuk perubahan terbaru dari ojek konvensional. Terlepas dari dampak positif yang dimiliki ojek online juga tentu memiliki dampak negatif. Jadi tergantung dari masyarakatnya untuk menggunakan ojek online atau ojek konvensional. Saran untuk kita sebagai masyarakat hendaknya bisa memilih perubahan yang baik untuk kehidupan agar lebih baik dan bisa berguna untuk kehidupan. Panas, hujan, sesama. Pak, gak ada jalan lain apa? Bisa telat loh, Pak. Coba jalan tikus, Neng. Terserah Bapak aja deh. Bau banget lagi. Pak, jalan tikus sih jalan tikus. Tapi nggak sekecil ini juga sih. Iya, maaf, Neng. Ini, Mas. aduh tuh kan Pak, ini sempit banget Pak. Ini mah buat orang bukan buat motor. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai perubahan sosial dalam bidang transportasi. Semoga teman-teman bisa cermati dan memahami video ini dengan baik. See you and bye-bye.